sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Air buku. Sopir saya aja punya rekening minta transfer saja, orang mesti ngitung duit. Waktu gitu lama kalau dicuri orang gimana? Lucu. Semua kasih surat edaran dia untuk di Jakarta. Semua orang dapat bank dan tidak boleh menarik cash di atas 100 juta. Seluruh SKPD dia kalau mau dagang dengan saya, kontraktor dengan saya, tidak ada vendor supaya tidak ada lagi namanya yang pakai cash dibayar. Semua dan saya beritahu saya mau buka teknologi dari kalau saya masuk sekarang saya bisa monitor semua apa install semua saya bisa lihat. Nanti saya pengennya nanti yang orang Bank DKI yang bantu kita ngawasi. Kalau sekarang saya kunci, e-budgeting saya lock ya, dia nggak bisa pakai kan. Uang masih bisa dia tarik ke Bank DKI kalau dia nggak. Nah saya ingin begitu saya lock di sistem e-budgetingnya kami, langsung sistem yang sama dikirim pesan ke Bank DKI. Bank DKI sudah lock dia punya sistemnya masih di rumah, nggak masih sistem di Bank DKI juga masih. Udah, dia lebih gimana dia kasih ke siapa? Saya itu nyampe udah nggak usah aneh-aneh itu. Coba terus saya di bangku pengelola sosial dari Kamtek udah. Karena dia uji coba kan, uji coba, tapi pakai sistemnya udah. Makanya lebih bagus ya. Karena saya hanya 30 hari. Saya bisa melihat ke belakang transaksi unit 90 hari termasuk UPT saya nggak bisa. Nah, saya mau paksa itu kalau transaksinya Bank DKI. Tapi kalau blender dipaksa Oh dia boleh pakai, dia boleh pakai tapi saya nggak bisa. Saya pakai cek. Saya lagi pakai cash bayar Anda. Bank sudah tahu dibayar kontan. Tapi juga punya kan. Kalau itu terjadi harus mendorong Gimana ya? Karena menghemat uang banyak orang bank kerjanya kemungkinan nyetak uang kira apa itu? DKI yang nomor 1 lagi Pak untuk transaksi. ini Pak Antoni sebetulnya orang BI Perbankan aja Pak. Kalau kita sempat bahas menghilangin 3 tahun. Cuma BI masih saya nggak bisa sama kita belum siap kalau dilakukan sekarang kasih Nggak ada pengurus perusahaan jasa yang lokal belum ada. Cepat ini. Saya yakin itu makin lama makin baik kok di Indonesia. harus optimis Pak. Itu saya percaya Pak dengan kesungguhan hati. Terima kasih Pak Ahmad, Ibu dan Bapak yang saya hormati, yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari P4 ingin berdiskusi saja Pak inisiatif open government yang di dalamnya adalah sebelumnya mungkin kami perlu perkenalkan menangani untuk inisiatif strategi nasional. Kebetulan KP4 dimandatkan untuk menjalankan pembangunan publik yang nasional. Salah satu portfolio yang saya
Jadi apa namanya selalu susun data konkret ke depan. MBI kan kenapa nggak mau ngotot ada IKTP versi Mendagri? Suruh semua orang IKTP dikasih aja rekening bank pembangunan daerah. Iya nih. It's a long story. Kamu semua mau komisi 2 itu? Semua lewat bank pembangunan daerah masing-masing. Jadi kamu daerah kamu mendaftar dikasihkan, jadi KTP langsung ATM. Koneksitas Pak, itu bahas kan. Ngapain gitu habisin duit? Jakarta nggak bisa cetak pati nggak tuh? Nggak pernah. Lebih canggih gitu sebelum ada IKTP, bu langsung datang hitungan menit. Wah gila tuh. Waktu saya baru masuk KPM 4 tahun 2010 awal itu IKTP. Awal-awal sih masih semangat, Pak. Tapi setelah itu kayaknya terlalu banyak kepentingan, terlalu untuk dikelola oleh Pak. Yang Presidennya berani bisa bayar masuk penjara gara-gara IKTP. Buka bisa kena ya. Terus apa lah? Tunggu tahun depan ya. Karir saya untuk Kedinginan di sini ya. Kamar ini tuh mahal. Ini kelihatan ruangan ini memang dirancang supaya pejabat itu nggak mau masuk ini. Sel itu. Nggak bisa di sel. Ini spesial di dingin. Makanya Pak Fauji Bowo saja tuh dia kantor di depan. Dia pun nggak duduk di dalam. Kalau saya nggak ada AC. Oke Pak. Satu lagi, dan sudah pernah ketemu sama Pak Ahok sebelumnya akan menciptakan adalah AK di sebelah kanan saya. Ini sangat membantu di dalam gerakan keterbukaan pemerintah baik di level internasional maupun di level nasional. So sebenarnya hari ini tadi kita ingin berdialog. Bu Yani Bapeda dan sekarang pangkat menjadi wakil gubernur versi luar negeri, deputy governor kan? Deputy governor itu wakil gubernur. Dia orang kami boleh deputy governor, itu ada vice governor, vice itu vice president. Dia orang suka kalau saya deputy governor lah. Naik pangkat dong, saya PNS lah. Deputy governor tata ruang lingkungan hidup. Jadi kita sama Pak Koni ya. Iya. Laporan rencana aksi udah ya Koni. Ini jangan semangat kamu. Oh iya. Saya kepala bidang informasi publik. Jadi Bapeda. Kalau PP Pusat Informasi. IT-nya Bapeda. IT-nya Bapeda. Oh, kalau IT-nya Bapeda kalau gitu sekali kita ikut ke PLN aja aja. 2:30. Jadi barangnya aku perlu ke PLN kita mau manfaatin teknologi IT. Semua mana yang mau bantu ya. Next, jadi kami ini Open Data ini salah satu solusi di dalam mendorong kebijakan pemerintah. Sebagaimana juga lapor, sebenarnya lapor terima kasih sudah diadopsi oleh Pemprov DKI sejak Januari 2012 sampai sekarang progresnya bagus karena kita solusi untuk agar DKI lebih terbuka dan lebih ramah terhadap masyarakat, lebih dekat ke masyarakat.
Prime Minister David Cameron dengan Pak. Saya antar beliau ke bandara. Oh begitu Pak. Saya ada dijemput. Iya. Oke. Pak Jokowi itu diundang itu sebagai pembicara, tapi beliau terlalu sibuk untuk acara seperti ini. So sekarang Indonesia sebagai ketua utama bersama dengan Meksiko sebagai ketua pendukung. Untuk we are leading 62 negara dari berbagai belahan dunia. Sedihnya bahwa di Asia itu masih sedikit yang mengadopsi keterbukaan. Baru 6 dari 62. Filipina, Indonesia, Mongolia, Korea Selatan. Yang baru masuk adalah Australia dengan sangat masalah, walaupun ada banyak masalah, dan New Zealand. Nah nanti di bulan Maret kami berharap akan melakukan Asia Pacific Regional Conference on Open Government, dan di situ salah satu solusi yang ingin kami pamerkan atau tontonkan adalah keberhasilan Open Government tidak di level nasional tapi di level daerah. Biasanya terminologi yang mereka sering pakai adalah Open Cities. Open Cities. So saya rasa ini bukan sesuatu yang baru Pak Ahok, dan kami berharap jika memang nanti Pak Ahok bersedia di dalam regional conference tersebut, Pak Ahok sebagai pembicara untuk menceritakan mengenai Jakarta dan keterbukaan Jakarta dan sebagainya. Saya sebelahan boleh. Oh, Beres Pak. sekitar Maret 20-an gitu, 19-20 nanti. Saya cuma tampil bisa lip lip sync. Siapa di tengah udah nggak tahan, Bapak udah berontak. Sendiri. Oh gitu ya biasanya. Ini menunjukkan tema-tema keterbukaan yang pada saat itu diangkat oleh UK dan juga kami. Empowering citizens, karena keterbukaan itu tidak ada artinya kalau kita tidak melibatkan civic di dalamnya. Transparansi is just only one. Nextnya adalah citizen untuk berpartisipasi, dan yang sangat relevan dengan Asia itu adalah natural resources, sumber daya alam, keterbukaan sumber daya alam. Secara nasional kita juga sudah terlibat dalam ekstraktif industri, banyaklah program-program yang mendukung untuk transparansi natural resources ini. Nah, yang hari ini kita ingin bicarakan dengan Pak Ahok dan teman-teman dari Pemprov DKI ini adalah mengenai open data dan bagaimana kira-kira jika berminat kami bisa bersama-sama bekerja dengan Pemprov DKI untuk memulai inisiatif open data itu, Pak. Sebelumnya mungkin agar semua satu pemahaman dulu, kalau kita baru sebut terbuka, Ahok itu jika memang data tersebut mudah diakses, terbuka untuk semua dan mudah diakses. Terkadang datanya ada tapi sulit masuknya tuh harus beberapa pusing nyarinya gitu Pak. Apakah di dalam, apakah punya tersebar? kami masih pusing gitu. Nanti kami tampilkan. Kami ada tampilannya yang Saya Jakarta pusing. Iya, Jakarta nggak gitu niat mau ditampilin. Sengaja Pak ya. Nah, yang kedua adalah bahwa tidak hanya terbuka tapi Bukan diet namanya kalau bikin pisang keju coklat. Sore kok dingin. biasanya tampilnya pisang rebus ya. Pisang Padanannya. rebus sama ubi rebus. Pisang rebus itu semua beli sendiri, kalau ini mesti pakai supplier soalnya. Memang ada program diet ini program diet. Nanti ada aerobik dance segala macam ya. Setiap hari Jumat. Tiap hari juga boleh kalau mau. Kita ketemu dengan nyebrang. Kami lagi cari-cari program soal di Pemprov ini terlalu serius semua gitu. Duduk di meja kerja nggak Nanti pernah. diciptain aja hal aerobik dance. Cari guru dansa yang lainnya lah. Yang seksi Pak. Ya. Kalau yang seksi cewek nggak mau, cewek kalau cewek yang seksi cowok juga kan. Dua ya. Adil ya Pak ya. Ada cowok dan ceweknya. Ya saya gini aja, langsung aja ini jelaskan. Saya pikir juga hebat, bantu aja kami masuk ke website kami. Kan data sudah buka, cuma kan agak sulit. Kalau bisa, ya apa lah untuk dibuat supaya istilahnya apa ya, user friendly, supaya orang tahu itu, gampang. Itu aja sih, langsung aja sih. Iya betul Pak. Ini kita pas saja. Ini ada. Ini
website-nya Bapak, jakarta.go.id. Jadi coba yang menurut kami bisa ditingkatkan di sini adalah this is the first page ya Pak ya, laman yang pertama. Walaupun memang sudah ada kategorisasinya, menurut saya Pak, yang dilipat karena Pak ya, yang paling kanan adalah layanan publik, right? With setiap orang. Kalau website ini oke, dia dapat juara kok. Yang kita perlukan itu soal angka-angka itu yang masalah. Nah, yang kedua, memang sudah tersedia datanya. Tapi ini seperti yang disediakan oleh Biro Hukum. Pelan-pelan dari yang sebelumnya yang Biro Hukum. Nah ini kan semua perundang-undangan dalam bentuk text please gitu ya Pak ya, ditampilkan informasinya agak sedikit monotonis gitu lah, agak sedikit. Yang kedua, dalam hal daftar-daftar saja. Coba saya sih website saya yang dulu. Dan biasanya yang muda-muda, yang lebih mereka tuh punya daya apa ya, daya inovasi, daya kreativitas, dan mereka kan suka chatting, mereka tahu. Ini orang begadang sampai malam-malam sampai pagi-pagi punya orang udah cocok. Dan dia hanya bisa ketawa di depan komputer biasanya Pak. Kalau ketemu orang malah nggak bisa ketawa. Kita lihat yang buka Mukanya cuma ketawa kalau komputer ya. Nah ini soal kita mau perbaiki websitenya DKI karena kurang ini. Ya. Oke, salah satunya nih Pak ya. Jadi ini data dari Biro Hukum, yang kedua adalah data dari BPKD, data informasi keuangannya seperti itu. Masih sifatnya dalam bentuk PDF ya kalau nggak salah di sini. Ini info lelangnya sudah ada, tapi masih bersifat informasi saja. Dari satu tadi yang tidak online memang. Iya, itu hanya input data, maksudnya data ketinggian air itu lucu banget. Iya. Bukannya online tuh orang isi, orang udah besok baru tahu yang terjadi kemarin. Harusnya kan satu lampat langsung diklik sampai bisa lihat posisi CCTV-nya. Maunya kita begitu, lo bayar orang pintar di Kominfo ini nggak jalan. Apa aku ngomong aja. Oke, lanjut. Nah ini sebenarnya sudah ada Pak dalam bentuk map. Namun tadi seperti Bapak juga sudah merasakan bahwa datanya, lokasi data itu sangat tersebar di berbagai situs laptop yang dari DKI, sehingga sulit bagi masyarakat untuk punya one point of reference dan sulit untuk mengintegrasikan data-data tersebut untuk kebutuhan analisa lebih lanjut karena posisinya tadi tersebar. Sebenarnya Amin harus juga diberi recognition, punya bank data Pak. Pemprov DKI ini punya bank data. Kembali bank data ini sifatnya statis, sifatnya dalam bentuk PDF Pak. Kalau bentuk PDF itu tidak bisa digunakan kembali. Sedangkan open data itu harus bisa digunakan kembali oleh masyarakat. Ini formatnya Excel, tetapi juga kadang-kadang Excel itu tidak bisa hanya view. It's only view gitu ya. Bukan numerik ya? Iya, bukan numerik sih ada operasi matematik. Benar. Ya. Yang disebut dengan dan itu mudah. Secara teknis itu Aka udah tahu caranya dan seminggu juga sebenarnya tergantung ini datanya. Intinya gini Pak, we are not creating something new. Data-data itu sudah ada. Hanya mengupdate dan membuat data-data tersebut bisa didigest again oleh masyarakat agar mereka bisa menggunakan. Boleh kerjain, Siap. Nggak main aja tuh kerjanya. So Excel katanya itu. Next. Harus dong tidak mimpin 62 anggota. Ini Pak, untuk kandidat untuk dibuka pertama itu yang paling seksi biasanya adalah data anggaran. Dan data anggaran ini sebenarnya di DKI sudah ada dalam bentuk pie chart-nya, sudah ada dalam bentuk Excel-nya, tabel ya mungkin Excel, tapi kembali ini tidak bisa diolah kembali. Ini sampai lebar ketiga keluar.
ini data transportasi juga ada. Di situ ada jumlah akuntannya dan sebagainya. Jumlah akuntannya. Dan itu juga sebenarnya statis gitu Pak. Iya. Tambah. Dan ini data statistik ekspor dan impor. So kita melihat bahwa ada beberapa data yang sebenarnya sudah siap dan memang semalam ini sudah dibuka oleh Pemprov DKI untuk bisa lebih digunakan dan lebih ramah kepada masyarakat. Tidak hanya dalam bentuk machine readable, tapi juga nanti bisa dimanfaatkan untuk aplikasi-aplikasi gitu ya. Ada data anggaran, ada. Orang suka nyari di mana ya data wilayah regulator itu. Iya, navigasinya harus dipermudah Pak. Navigasi untuk masuk ke sana. Susah orang nyarinya. Saya aja mesti nyari di mana ya. Kalau kita memang harus menyesuaikan dengan apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat, tema-tema itu menjadi penting Pak Ahok. Jadi misalkan data mengenai kemacetan, data mengenai banjir itu biasanya sangat digemari. Data mengenai kriminalitas, mungkin tingkat kejahatan, kebakaran. So let's start mulai dengan hal-hal yang pokok, esensial dan dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk yang pertama itu yang kita buka dan tata ruang. Karina mau menjelaskan? Silahkan. Ya, jadi saya menjelaskan dampaknya yang bisa dirasakan oleh masyarakat saya biasa yang hidup di Jakarta atau dari Pemda DKI sendiri seperti apa. Yang pertama adalah kalau kita buka data dalam bentuk Excel atau misalnya .csv, kemudian siapapun bisa mengolah data tersebut dari pihak luar, swasta atau orang baik yang mau berkontribusi terhadap DKI. Dia yang punya ilmu terhadap membuat aplikasi ponsel pintar, situs, terus juga akademisi yang juga concern terhadap DKI bisa menghasilkan riset yang lebih efektif, efisien, dan lebih bisa dieksekut di lapangan. Kan kadang ada keluhannya kan kalau riset peneliti itu nggak ramah sama nggak bisa dieksekut di lapangan seperti itu. Dan dari sini benar-benar prinsip dari open government itu yaitu partisipasi masyarakat, kemudian juga itu bisa ikut serta. Bayangannya ada seperti apa? Dia bisa sebarin juga ya. Ya. Sekarang ada masuk busway.com, right? And then kemana? Lewat mana.com itu Aku dulu pakai itu lewat mana tuh. lewat mana.com. Dia kerjasama orang pasang kamera misalnya. Iya. Sekarang ada west.com. Waze, ya. Waze. Kemarin habis presentasi Bapak ya. Bacanya Waze. Orang-orang Jakarta saya khawatir saya salah baca. Karena zaman ini kan memang aneh-aneh kan. Zaman ini baca memang aneh-aneh loh. Versi saya nggak ngerti waktu dibuat itu. Kata tulisannya di Waze gitu. Kemudian dari bentuk data yang raw tersebut itu bisa menghasilkan salah satunya adalah pengurangan kemacetan. Sebenarnya keluhan warga DKI yang biasa saya dengar dari rekan atau orang yang kerja adalah saya tuh tidak tahu harus di stasiun jam berapa, di busway jam berapa kalau misalnya mau semua integrated. Misalnya saya jalan kaki dari rumah mau misalnya naik angkot, saya nggak tahu angkot itu akan ngetem di mana jam berapa. Atau saya misalnya dari Bekasi jam 7, kemudian saya bisa lihat jadwal, alhamdulillah KAI sudah bisa ya lihat online, ada kereta datang jam 7.20 misalnya. Dari 7.20 misalnya saya berhenti di stasiun Tosari, halte Tosari maksud saya, di Sudirman, terus juga naik, berarti kalau Sudirman Duku Atas Pak. Dari Duku Atas saya bisa ngecek misalnya dari aplikasi ponsel, jam berapa busway berikutnya datang. Jadi saya bisa yang namanya rapat jam 10 itu nggak molor. Terus tujuan kantor saya misalnya jam 9, jadi saya benar-benar pasti jam 9, karena kalau busway keluhannya adalah busnya datangnya nggak tepat waktu gitu. Jadi saya mau rely atau mau depend on busway yang sebenarnya saya ingin, tapi karena lebih tepat waktu naik mobil, jadi mendingan naik mobil gitu. Dan turis, misalnya untuk turis Jakarta kan kalau tidak salah saat ini juga sedang fokus terhadap bus turis seperti itu. Dari bus tingkat turis itu saya juga bisa tahu, saya koneksi dari bus turis ke busway, ke kereta. Saya mau misalnya belanja di Mangga 2 ke Kampung Bandan kereta, itu juga bisa dengan mudah saya cek dari luar negeri sebelum saya menjejakkan kaki di DKI Jakarta. Dengan menyediakan schedule. Dan schedule itu bisa dengan mudah dibuat kalau bentuknya dalam bentuk raw itu. Siapapun bisa mengolah jadi aplikasi gitu. Kalau sekarang kan kalau PDF harus satu-satu masukin, satu-satu masukin. Dan bayangkan kalau itu berubah. Kalau berubah kan
masukin lagi satu lagi. Betul. Satu lagi selain transportasi yang menurut kami juga menarik untuk DKI adalah dari data RTTR atau RT/RW. Karena dari situ misalnya saya pengusaha, saya bisa tahu lokasi mana yang pemukiman, lokasi mana yang niaga. Juga ini bisa mengurangi tingkat tidak violation to the law-nya untuk RT/RW DKI. Terus juga saya bisa tahu misalnya lokasi bisnis mana yang masih kosong atau rukonya kosong dijual, atau saya bisa invest di mana, itu saya bisa tahu untuk investor. Terus juga peningkatan ruang terbuka hijau. Misalnya dari sekarang kalau RTH itu 9,8%. Targetnya kan kalau di undang-undang itu 30%, dan itu juga usaha yang sangat keras sekali gitu. Kita harus tahu di mana posisi lahan tidur. Kita tahu misalnya ada satu lokasi nggak boleh buat jadi pemukiman, ternyata malah jadi pemukiman. Kemarin juga baru membongkar rumah-rumah yang berdiri di atas gorong-gorong. Itu juga salah satu usaha pengendalian banjir. Ini efek dari misalnya kita tahu lokasi mana gitu. Jadi intinya seperti itu Pak Ahok, bahwa di dalam melakukan keterbukaan ini tentunya banyak manfaatnya, dan kita juga akan menginvite partisipasi publik. Jadi misalkan dalam rencana tata ruang tadi, Pemprov DKI akan membuat lokasi lokasi park, ya, lokasi park di mana taman-taman. Kita bisa mintakan pendapat dari masyarakat DKI. Saya prefer kalau lokasi taman itu ada di mana. Jadi ada masukan sebelum dieksekusi. Itu penting, dan kita bisa menyajikannya melalui Open Data Initiative. Itu aja sebenarnya yang ingin kami sampaikan Pak Ahok. Jika memang berkenan, kita sekarang canggih-canggih kan, dia dapat data bisa diolah, dia bisa sebarinnya lebih cepat. Itu yang lebih bagus, dan itu mendorong inovasi baru. Iya. Jadi artinya tadi ya, aplikasi-aplikasi itu bisa dibangun oleh mereka yang kita nggak pernah kepikiran. Iya. Gitu. Jadi misalnya data-data mengenai wilayah kebakaran, yang sering terjadi kebakaran, ya, mereka itu bisa dengan cepat membuat aplikasi, ya. Sehingga dengan cepat lokasi misalnya pemadam kebakaran di mana, terus kemudian wilayah rawan kebakaran di mana, mereka mungkin bisa langsung cepat gitu membuat aplikasi itu. Ketika ini terjadi, bisa terjadi. Nah ini dibuat aja, semua yang sesuai harapan orang itu. Saya mau minta bantu soal kita udah dapat nomor 119 di 911. Itu bisa nggak bantu sistem kita integrasikan? Misalnya contoh begini, jadi kita bicara dengan relawan-relawan kekerasan dalam rumah tangga itu. Kita kan nggak mungkin nyuruh mereka datang di kantor yang taruh 100 kursi untuk pasang. Relawan-relawan ini kan orang wira swasta atau dosen, ibu rumah tangga, dia nggak mungkin nungguin telepon. Nah saya pengen begitu dia telepon 119, si operator itu bisa langsung nyambung linkkan ke nomor relawan itu. Community Pak ya, cepat. Jadi kita nggak perlu bekerjanya ngumpul di satu tempat yang besar, tinggal langsung over ke situ. Jadi dia juga menjawabnya kampungan kan. Oh iya sebentar, hubungin 0852 itu juga konyol gitu kan. Dia jawab dulu langsung dia. Nah itu kita pengen, kalau kita bikin sistem bisa minta berapa miliar lagi gitu. Kita pengen cari orang yang mau. Itu sederhana. Sederhana banget. Nomornya sudah dapat Pak? Udah ada 119 gitu. Tapi belum ada solusi. Sudah ada, dari mana telepon. Mereka maksud saya kan relawan yang ada kan tidak mungkin datang ke kantor. Sederhana sekali. Tapi sudah ada. Relawan ada. Ada. Lebih mudah. Cuma kan gimana caranya menghubungi ke relawan langsung orang 119 di meja. Langsung dia offer ke dia. Relawan pegang handphone kan. Jadi biar kita yang nanggung nggak apa-apa, dia bila perlu. Jadi yang telepon ini lari ke mereka, kita tanggung nggak apa-apa. Nanti kita diskusikan sekaliannya sama sekalian untuk ini. Ya. Untuk scoping itu ya. Kita harus membuat. Ya, tapi sekarang website harus dibuat itu tuh benar sih supaya paling nggak data-data yang tadi diperlukan itu tersedia dulu Pak. Dan biasanya memang di dalam tim ini harus ada yang mewakili masyarakat. Jadi kita sebut community evangelist. Karena community evangelist ini ya kayak WES itu loh. WES juga banyak kan evangelist. Iya. Aku suka tuh WES itu. Saya lagi mau undang dia datang juga WES.
Oke. Jadi kita pengen nanti Satpol PP kami di sub kami itu pegang Android phone, kita kerjasama dengan smartphone, kita hanya bayar alatnya dipinjemin. Smartphone itu dia kita hanya bayar iuran dia bulan 200.000 atau 150.000. Nah saya langsung tahu posisinya di mana. Polres Jakarta Utara udah pakai. Bapak juga ada. Semua Bapak juga pakai. Pakai apa? Sama smartphone. Kita udah kerjasama juga untuk mobile service system. Untuk? Jadi contoh misalnya Bapak di jalan ada sampah, biasanya kan reportnya by phone, tapi kan tidak ter-report. Kita ingin koordinasi cepat ke kelurahan, Bapak dengan report ke kelurahan atau kepala dinas supaya di PM. Yang maksudnya yang jalan di lapangan siapa? Ya bisa siapa saja. Paling terkotor. Udah buka sekarang? Belum Pak, sedang. Enggak, maksud saya kita mau kerjasama bareng semua. Iya. Tapi kita sudah. 9 jadi kirim, dan saya mau kerjasama dengan west.com itu. Jadi saya cuma minta sama dia, nggak tahu bisa nggak. Saya pengen nanti yang gambar-gambar bayi-bayi segala macam itu langsung keluarnya Satpol. Langsung kodenya dia. Jadi Pak Gubernur kalau lagi datang berusukan ke satu daerah, dia bukain dia punya smartphone atau komputer, dia lihat di mana nih Satpol PP-nya itu, hansip-hansipnya itu semua gitu loh. Di sub. Kalau sekarang nggak pernah lihat di lapangan. Kalau kita laporin resmi hukum mau ke sana, baru penuh Pol PP-nya. Kalau Pol PP itu udah 7.000 loh. Di DKI. Jadi mengerikan kalau 6.000 7.000 orang itu memanfaatkan itu, melaporkan semua yang ada. Oh ya, Jakarta mah benar-benar orang bisa lihat semua. Kenapa macet? Gak ada petugas. Begitu hujan, begitu malam, hilang. Hilang. Dan selalu bilang ada. Tapi kalau kamu pegang Android itu, kita langsung tahu posisi kamu kan. Oh, kamu ada di sini. Nah itu dimunculin. Nah kita mau bicara sama dia tuh, yang biasa. Yang besok sudah jadi Pak, saya sudah install si Korlap. Yang di sub. Yang di sub. Ya, yang Bapak bilang untuk tracking aparat itu kan. Nah, Si Korlap yang. petugas-petugasnya. Iya, petugasnya itu bisa di tracking. Dia pakai smartphone ya, smartphone. Itu. Berarti dia udah kerja sama. Sudah. Oh, oke. Dia Tinggal udah panggil. dia tinggal di Dongga kan yang Bapak. Itu yang dipegang. Enggak, Pol PP, tinggal tambah Pol PP. Iya. Dari GPS-nya langsung melengkapi Iya. satu orang. Iya. Bapak kemana pun aja ada Iya, tracking. jadi ada trackingnya. Nah itu mesti cepet tuh. Iya. Kemarin sudah dicoba terakhir sudah. Udah oke. Jadi punya ini loh. Siapa yang dari lupa? Iya. Aji. Jadi Pak lu masih ingat ya Pak? Ini ganti si Sulis ini sebentar. Udah ini. Pak bisa Pak. Iya. Baik Pak Ahok, kalau begitu kira-kira follow up-nya nanti untuk lembagaannya siapa Pak? Yang masih dari timnya Pak Ahok yang akan dijadikan sebagai Ini pintu yang masuk? lapor temannya dia. Kalau pintu masuk tinggal lapor langsung dia putih Bapak dah. Bapak Dah, jadi di bawah Pak Bapak Eko. Dah. Boleh. Nah ini kan punya Kominfo nih. Iya. Ya. Ini punya Kominfo. Jago Pak Eko. ini yang lolos di tempat saya. Itu nggak Bapak jangan cuma wibawa ngomong doang. Bisa aja kasih anak buahnya di situ. Siap Pak. Iya. Boleh tanya ini nggak Pak? Terkait dengan ini. Ya, tanya. Nah, data ini kan kita perlu, kalau sudah di open kan harus valid Pak. Iya. Sementara bisa jadi antara satu web dengan web yang lain datanya beda. Nah ini saya coba merefer yang dilakukan di Bandung itu ada semacam forum data untuk menjaga supaya data itu benar-benar itulah yang akan kita pakai. Ya sebenarnya kita sedang gerakan untuk one data for all. Artinya satu data itulah yang akan dimanfaatkan untuk Yang menggerakkan itu siapa Bapak Dah? ya, kita Enggak, fokus harusnya mengontrol itu semua link ke Bapeda. Ya, jadi Kominfo ini harusnya itu tidak boleh membuat input data lagi. Semua itu ada di Bapeda benar-benar. Disonasi doang. Iya kan? Dia karena kita cuma numpang dia namanya ke Jakarta Go ID udahlah orang udah tahu gitu loh. Itu clearing house-nya di ya, Bapak dari Dah. house-nya. Ya, harusnya seperti itu. Ya udah kalau itu kan dia ada. Dari sendiri lu juga mesti bantu link semua ke situ. Semua sudah Pak, itu link. Kalau seminggu berarti Senin mulai kerja selesai dong. Seminggu loh saya. Kita di paralel persiapan MOU-nya Pak, segala sesuatu juga harus ada. Maksud saya MOU siapkan kerja dulu. Tes dulu produknya bener nggak? MOU mah gampang. Mungkin juga kita Nanti maksud saya waktu MOU itu udah langsung gong di tes. Oke.
Kita datang lagi ke UKM 4, panggil media lagi gitu kan. Nah sekalian waktu launching itu sekalian yang di semua sekalian, maksud saya dorong Pol PP sekalian. Dia personil itu semua keluar udah. Nah kalau bisa masuk ke West kan dia komunitasnya besar tuh. Wah jadi orang lebih di opennya di situ Pak. seru open ke sana. Itu seru itu kalau saya lihat orang udah bisa. Ya minimal lihat itu kan tahu kan. Ditaruh semua dia Pak besok. GPS ya orangnya. Gak apa-apa. Ditaruh di sini. Gak apa-apa. Kalau dia taruh dia pergi pun ya. Waktu kita datang kita bisa telepon dia. Kita tahu itu nama siapa kode itu kan. Kita bisa telepon dia. Lo di mana posisinya? Kan semua smartphone ada kamera semua tuh. Tolong tunjukin posisi kamu. Stres dia. Kalau nipu turun pangkat satu golongan. Pak Jokowi kesel loh sampai lapangan. Nggak ada aja Satpol PP di semua nggak ada. Tapi kalau pas kasih tahu acara resmi penuh semua dan kembali dari manapun. Kita mesti seperti itu. Satpol PP dalam prioritasnya Pak menurut Pak Ahmad. Hampir 7.000 anggota Satpol PP. Itu ya smart friend. Perusahaan saya udah rapat pertama waktu itu dengan mereka. Dia mau kasih gratis semua handset itu. Berarti jadi dari sisi. Jadi kita hanya bayar makainya. Dia kayak di Amerika, Di Amerika kan begitu kan. Sewa aja gitu. Kita bukan sewa juga, nggak perlu bayar, pokoknya bayar bulanan aja. Saya waktu itu minta 100.000, dia bilang janganlah 200. Tahun kalau banyak bisa 150 kayak nawar-nawar. Tergantung headset sih Pak. Ya. Jadi kalau semakin orang canggih. Headsetnya canggih-canggih loh, yang buatan Cina, yang mana Android. Ini Pak saya bawa. Nah itu ya. Jadi bapaknya juga sudah. Udah panas ya. Enggak panas kan tergantung kalau sinyalnya kurang ya dia kan mencari sinyal. Ini iPhone like ya. Ini bayar berapa? 200.000? Ini 250. Tiap bulan 250? Iya. Oh, bayar berapa? Tadi udah quad-core. Hah? Quad-core. Oh, udah canggih. Kalau kita banyak bisa model yang tercanggih 2.000 dia kasih. Bisa. Tapi kita power kok, itu udah ketemu di rapat waktu itu. Iya. Ini canggih loh, orang tinggal nyalain. Posisinya mana? Mau kasih lihat. Kirim. Itu yang West.com tuh seru tuh. Kita bisa foto kirimin, sebelah ini gimana kirimin langsung semua udah jalan. Kalau itu udah connect tinggal masuk ke peta spasialnya. Iya. Jadi tahu posisinya di mana. Itu juga ada masuk ke peta. Ada dashboardnya peta juga. Dia punya kan, dia punya semua loh yang telepon. Sudah pernah. Nah ini kalau nggak usah pusing-pusing tuh Pak, supir bus kita pegang satu udah kita monitor busnya kemana. Iya. Di mana posisinya Langsung. Karena dia bagus untuk Jakarta, dia udah cukup bagus. Kalau ke daerah nggak bisa. Ya berarti tinggal ini. Jadi yang ini aja langsung ya kalau gitu. Iya. Ini dari yang resmi lah. Kalau Michael kan nggak resmi. Nanti kita juga akan perlu masukan dari Pak Ahmad tapi Pak untuk temanya yang lebih prioritas yang mana gitu. Jadi kita bisa mulai dengan needs-nya juga. Anggaran atau data statistik kan. Sekarang Pak Anggaran data udah langsung bisa kalau itu bisa nggak perlu tapi yang bangsanya transportasi atau mau tata ruang lebih dulu atau mau apa nah, itu yang perlu pengolahan lebih. tata ruang itu penting sudah. Kita tata ruang itu juga nggak sah sih, belum ada perda, belum ada apa. Tapi rada itu Pak, tunggu bagus dulu. Ya, Mungkin data bagus. kemiskinannya. Kalau data rumah susun gitu, Ada lengkap. saya kebayang kalau untuk mengurangi kemacetan, saya tahu rumah susun DKI mana yang lagi nggak ada penghuninya, saya bisa mendaftar. Saya pengen semua masih ada penghuni. Masalahnya kita lagi mau bikin penghuninya tuh berubah apa enggak? Ya, Jadi kita tidak ingin ada rumah khusus diperjualbelikan, disewakan. Supaya orang yang dapat tuh betul-betul yang memang pengen tinggal. Kalau itu nyewa-nyewanya mati. dan mungkin kerja dekat rumah susun itu Pak. Iya. Jadi orang nggak butuh naik mobil jauh-jauh dari pinggiran. Itu lagi bangun itu. Iya, betul. Jadi kan nanti kan Pemda sama UKP 4 mengerjakan bagian supply side-nya. Nah, nanti for condition dengan NGOs atau startup companies kita nanti yang akan membantu untuk menumbuhkan demand side-nya gitu. Karena supply dan demand kan harus dua-duanya harus jalan.
Karena kalau suplainya bagus tapi tidak banyak yang menggunakan, nanti juga berakibat pada sisi suplainya. Itu yang saya bilang kenapa saya mau kerja sama dengan West.com. Karena West.com itu demand-nya udah tinggi, dia datanya kurang banyak. Kenapa nggak kita kasih dia data? Toh tujuan kita supaya orang menyakarta nyaman. Daripada kita bikinin West.com, ada bisa bikin, Triliun juga nggak bikin nanti. Bisa bikin juga belum tentu orang lain pakai. Biar nanti lebih banyak lagi yang seperti West.com-nya supaya hidup. Entah buat tur, entah buat makan, tata ruang. Nanti minggu depan kita langsung ketemu aja sama Pak Setiadi kan. Iya, Pak Setiadi kan. Handphonenya tukar-tukar. Hari Maksudnya jam berapa? Oh, jangan hari Senin? Iya, Senin. Ada lagi 10 hari? setengah hari. Setengah hari. Oh, setengah hari di gubernur, setengah hari di bapak. Ada itu langsung ya, aplikasinya kemana, bagaimana, langsung membagi Di antara tugas. itu lagi. Yang di teks aja nomornya. Iya. Pak, disilahin dulu Pak. Makan. Oh, sudah. Enak nih. Kacangnya enak Bu. Kacangnya kayaknya. Sedikit tapi Ini memang agak sedikit bermasalah. Kalau banyak Pak, kalau sedikit nggak apa-apa. Saya ingat Pak, kita dulu juara terus tuh Pak, neraca kualitas lingkungan hidup daerah. Itu kalau datang itu banyak. Juga nggak tahu apa bisa kepake atau tidak, tapi itu dari tahun ke tahun itu buat saya juara, terus dapat penghargaan dari Menteri LH gitu. Terus banjir tahun lalu itu ada yang nawarin peta, saya nggak tahu namanya, aplikasi gitu ya, webnya di basisnya di web. Jadi di situ kalau kita klik itu ada jumlah pengungsi, jumlah kebutuhan. Ya, ini terusin ya. Aku geser ya. Yes, terima kasih. Sudah satu lagi.